Rome wasn't built in one day. Sobat sekolah, pernahkah kalian dengar nggak sih apa arti dari kata frasa tadi? Frasa tadi sebenarnya merupakan frasa dari bahasa Perancis yang berbunyi seperti ini. Rome ne s'est pas faite en un jour. Ya, itu tadi adalah bunyinya. Jadi, menurut artinya, ini kita artikan ke Indonesia ya, biar sama-sama tahu. Rome wasn't built in one day itu artinya adalah kehebatan ataupun kemasyhuran itu tidak dibangun dalam waktu satu hari. Mereka butuh berabad-abad untuk membangunnya. Nah, sama seperti kerajaan Roma yang akan kita bahas pada segmen kali ini. Kerajaan Roma seperti yang kita ketahui atau bisa kita sebut peradaban Roma secara keseluruhan itu dibangun dalam waktu yang sangat lama. Butuh waktu beratus-ratus tahun atau bahkan ribuan tahun untuk mencapai kemasyhuran. Jadi dalam peradaban Roma sendiri itu ada 4 era. 4 era yang perlu kita ketahui, yakni era Kerajaan Roma yang pertama nih, kemudian era Republik Roma, era Roman Empire, dan terakhir adalah era Holy Roman Empire. Nah, 4 era besar ini merupakan era yang turut serta dalam memajukan kerajaan peradaban Roma. Di mana nantinya pada segmen kali ini nih kita akan membahas mengenai yang pertama dulu, yaitu yang mengenai kerajaan Roma. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa kalian like, subscribe, dan komen serta share video ini agar kita dapat berkembang ke depannya dan memberikan informasi-informasi menarik kepada kalian secara lebih semangat. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya. Jadi, pada kesempatan hari ini, seperti yang tadi saya sudah katakan di awal ya, kita akan membahas mengenai kerajaan Roma. Jadi kerajaan Roma ini terletak di mana? Ya, sesuai seperti namanya ya, kerajaan Roma ini terletak di Roma, Italia. Atau saat ini yang seperti yang kalian kenal AS Roma ya, yaitu Roma, Italia. Nah, kerajaan Roma sendiri ini teman-teman sebenarnya merupakan kerajaan yang mitos ataupun legenda. Karena apa? Karena ini sebenarnya sumber sejarah dari kerajaan Roma ini dari 3 ahli sejarawan, yaitu Livy, Plutarch, and Dionysius. Di mana ketiganya ini sebenarnya sumbernya itu diragukan. Karena apa? Karena baik Livy, Plutarch, dan Dionysius ini itu lahirnya 300 tahun setelah kerajaan Roma ini hancur. Ya, bayangkan saja itu sama seperti kayak saya gini mencatat kerajaan Roma, kan itu kayak nggak valid gitu. Karena baik Livy, Plutarch, maupun Dionysius itu tidak hidup sejaman dengan zaman kerajaan Roma. Oleh karena itu, catatan mengenai mereka diragukan. Tapi karena saat ini kita akan membahas kerajaan Roma, maka kita akan memakai sumber mereka bertiga, karena tidak ada lagi sumber selain mereka bertiga. Jadi, menurut mitos, ya kan, kerajaan Roma ini didirikan oleh 2 orang saudara. Pertama adalah Remus dan Romulus, di mana baik Remus dan Romulus ini sebenarnya merupakan keturunan bangsawan dari kerajaan Alba Longa. Nah, Alba Longa ini apalagi? Alba Longa ini sebenarnya juga kerajaan mitos, teman-teman. Kerajaan mitos yang cukup menarik untuk diceritakan. Kalau memang kalian ingin mengetahui mengenai kerajaan Roma, bisa komen aja seperti biasa. Jadi pada waktu kecil, Remus dan Romulus ini mengalami hal yang sama dengan Nabi Musa, yaitu apa? Dilarungkan ke sungai ataupun ditenggelamkan oleh salah satu pamannya waktu itu, yaitu namanya Amulius. Nah, ketika mereka ditenggelamkan, mereka ini tidak mati begitu saja, karena kalau mati ya nggak ada kerajaan Roma. Jadi mereka itu diselamatkan oleh bukan manusia, tapi diselamatkan oleh seekor serigala wanita, di mana serigala wanita ini selain menyusui juga merawat mereka. Nah, ini nanti ada fotonya, di mana ada foto ilustrasi lah gimana serigala ini merawat dan menyusui mereka sampai besar. Nah, ketika besar, mereka tentunya sudah kuat dong. Mereka akan mau balas dendam ke raja tadi yang bernama Amulius, di mana mereka akhirnya menenggelamkan raja tadi ke Sungai Tiber. Dan pada saat itulah baik Romus maupun Remulus berhasil untuk balas dendam sekaligus mendapatkan salah satu wilayah dari kerajaan Alba Longa. Nah, kerajaan Roma ini sendiri akhirnya didirikan oleh Romus dan Remulus itu berasal dari ini, teman-teman. Berasal dari sebuah
sebuah kota kecil ya, sebuah kota kecil di daerah Roma Tengah, di daerah Bukit Palatine. Nanti ada gambarnya, ini ilustrasinya, di mana Bukit Palatine ini itu mengelilingi kerajaan mereka, sehingga kalau kita logika maka itu dikelilingi bukit ya, rumah-rumah dikelilingi bukit, maka kerajaan ini secara tidak langsung selain subur juga mendapatkan perlindungan alami dari bukit yang ada di sana. Lalu selain itu mereka juga berdiri di sepanjang aliran Sungai Tiber yang mana juga menambah kesuburan tanah mereka. Itu merupakan salah satu keuntungan geografis kerajaan Roma pada saat itu. Nah, pada awalnya nih Remus dan Remulus itu kerjasama untuk membangun kerajaan mereka. Mereka membangun kota, mereka membangun dinding-dinding yang tinggi. Lah, tapi seperti pepatah bilang bahasanya suatu tempat itu tidak dapat memiliki dua pemimpin. Pasti harus ada yang nantinya mati dong, atau diusir lah paling tidak. Nah, suatu ketika Remus dan Remulus ini saling bertengkar untuk berdebat mengenai pendirian tembok kerajaan pada saat itu. Akhirnya mereka bertengkar. Akhirnya ketika Remus ini melewati batas wilayahnya atau melewati tembok Remulus, Remulus langsung membunuh Remus pada saat itu juga dan menjadikan Romulus sebagai satu-satunya raja kerajaan Roma pada saat itu. Nah, Romulus sebagai raja pertama dari kerajaan Roma pada saat itu memikirkan sebuah strategi untuk bagaimana sih cara agar Roma ini sebagai kerajaan baru populasinya bertambah, karena populasi itu merupakan salah satu sumber daya penting bagi kerajaan pada saat itu. Akhirnya Romulus mencetuskan suatu ide, yaitu dengan cara menerima semua budak, mantan gladiator, mantan kriminal untuk bergabung ke kotanya. Mereka diterima tanpa, ya nggak peduli lah masa lalu kamu apa, silakan gabung bersama kami untuk membangun kerajaan ini. Bersama Romulus kita kuat. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Strateginya efektif dong. Ya, efektif, memang efektif, tapi ada masalah lain. Kebanyakan seperti yang kita ketahui ya, kebanyakan mantan budak, mantan gladiator, mantan kriminal itu laki-laki semua. Sehingga pada saat itu populasi wanita itu menurun atau tidak ada. Sehingga populasi laki-laki itu banyak. Nah, akhirnya sulit dong berkembang biak antara populasi pria yang banyak, populasi wanita yang sedikit. Akhirnya Raja Romulus ini memikirkan suatu strategi yang sangat wow ataupun sangat biadab jika kita boleh katakan ya. Karena pada suatu waktu dia itu mengadakan suatu pesta yang sangat besar sekali. Besar-besaran, bazar, karnaval dan sebagainya pada saat itu, mabuk-mabukan. Nah, dia itu selain mengundang warganya sendiri yaitu Roma, wilayah Roma kerajaan tadi, dia juga mengundang wilayah-wilayah sebelahnya. Salah satunya adalah wilayah Sabin yang terkenal dengan banyaknya wanita cantik. Lah, mungkin beberapa dari kalian sudah mengetahui lah arah dari cerita ini itu gimana. Nah, ketika para wanita ini datang ke pesta tadi, akhirnya Romulus memerintahkan para anak buahnya untuk menangkap para wanita tadi. Atau menangkap para wanita tadi dan tentunya diperkosa. Jadi, beberapa sumber mengatakan bahwasannya mereka menangkap sampai 30 sampai 600-an wanita Sabin, di mana kejadian ini di kemudian hari akan dikenal sebagai nama Rape of Sabin atau pemerkosaan wanita Sabin. Tentunya teman-teman mendengar, tentunya sobat sekolah, teman-teman yang lainnya, tentunya Raja Sabin pada waktu itu adalah Titus Statius namanya, tidak terima dong bahwasanya warganya diperlakukan seperti itu. Saya pun tidak terima juga jika warga saya diperlakukan seperti itu, ya kan, diperkosa massal, diculik dan sebagainya. Lah, akhirnya pada suatu ketika mereka itu perang, ya jelas perang ya. Raja Titus ini mendeklarasikan perang hebat kepada Romulus atau Raja Roma. Akhirnya perang berlanjut. Tentunya karena Roma tadi itu dikelilingi oleh Bukit Palatine, tentunya sangat sulit bagi Raja Titus Statius untuk menembus Roma pada saat itu. Pada suatu ketika pada battle yang dinamakan sebagai peperangan yang dinamakan sebagai Battle of the Lacus Curtius,
ada kejadian aneh yang terjadi. Ternyata para wanita Sabin yang tadi ditangkap oleh Raja Roma itu berbondong-bondong datang ke pasukan Sabin untuk mencegah terjadinya peperangan antara Sabin dan Roma ini terus berlanjut. Nanti di sini ada gambarnya. Jadi mereka itu tiba-tiba mencegah gini, stop peperangan ini. Itu para wanitanya seperti itu. Melihat hal ini akhirnya Raja Roma saat itu yaitu Romulus dan Raja Sabin yaitu Titus Tatius memutuskan untuk berdamai. Daripada perang, oke lah, ayo kita berdamai. Akhirnya strategi Romulus berhasil di mana selain mereka dapat menambah populasi Roma dengan tadi wanita-wanita tadi, mereka pun juga dapat menguasai ataupun memperluas wilayah mereka sampai ke Sabin atau memperluas pengaruh Romulus sampai ke Sabin. Nah, tentunya teman-teman itu tadi merupakan sekulik cerita saat Romulus berkuasa atau raja pertama berkuasa. Lalu sebenarnya kerajaan Roma ini selain Sabin ya, itu memiliki 3 musuh utama. Yang pertama yaitu Etruskan, kemudian bangsa Latin dan bangsa Sabin yang tadi. Di mana ini merupakan ancaman besar bagi kerajaan Roma pada saat itu. Dapat dilihat di peta nanti ya. Kita lihat posisi Roma itu ada di tengah-tengah bawah, kemudian dikelilingi oleh kerajaan-kerajaan tadi, yaitu Sabin, Etruskan, dan bangsa Latin. Nah, tentunya teman-teman nanti pada masa pemerintahan raja ketiga Roma yaitu yang bernama Tullus Hostilius yang memerintah pada tahun 673 sebelum Masehi sampai 641 sebelum Masehi, di mana jika kita ini fakta menarik juga ya. Jika kita mendengar lamanya hostil atau dalam bahasa Inggris dapat diartikan sebagai kekerasan. Tullus Hostilius ini merupakan raja yang paling suka berperang pada zaman itu, dan juga selain suka berperang ya dia identik dengan kekerasan. Raja Tullus Hostilius ini berhasil untuk memperluas wilayah Roma dengan mengalahkan kerajaan Alba Longa, kemudian kaum Fidene dan kaum Veii. Dia mengalahkan 3 kaum tersebut dan berhasil memperluas wilayah kerajaan Roma. Lalu selanjutnya ya ini raja kelima Roma yang bernama Tarquinius Priscus yang memerintah pada tahun 616 sebelum Masehi sampai 578 sebelum Masehi. Sekali lagi berhasil untuk memperluas kerajaan Roma. Raja ini tuh dianggap sebagai raja terbesar Roma setelah raja pertama tadi, ini Raja Romulus. Kenapa kok gitu? Karena tadi kan ada 3 ancaman besar ya, Etruskan, Latin, sama Sabin. Ketiga ini berhasil dikuasai pada zaman Tarquinius Priscus, dikatakan sebagai raja besar pada saat itu di Roma. Lalu seperti dikatakan oleh orang bijak, bahasanya apapun pasti akan ada akhirnya. Sama dengan kerajaan Roma. Sehebat apapun kerajaan ini pasti dia akan berakhir. Kerajaan Roma berakhir pada saat pemerintahan raja ke-7 mereka, yaitu Tarquinius Superbus. Ini ada perdebatan teman-teman. Kan tadi kan raja kelima adalah Tarquinius Priscus ya kan. Raja kelima adalah Tarquinius Priscus. Kemudian raja ke-7 adalah Tarquinius Superbus. Ada beberapa pendapat yang mengatakan mereka ini kayak keturunan gitu. Tarquinius Superbus merupakan keturunan dari raja kelima. Tapi ada beberapa pendapat yang mengatakan bahasanya mereka 2 orang yang berbeda ataupun benar-benar bukan keturunan. Raja terakhir Roma yaitu Tarquinius Superbus itu memerintah pada tahun 534 sebelum Masehi sampai 509 sebelum Masehi. Di mana raja ini itu merupakan raja yang paling bisa dikatakan raja paling biadab dan juga raja paling kejam. Karena dia itu sukanya semena-mena gitu. Dia diktator ininya diktator. Raja inilah yang nantinya akan menyebabkan kemunduran Roma. Di mana ada 2 hal utama yang menjadi penyebab kerajaan Roma ini hancur ataupun berakhir. Pertama adalah serangan dari kerajaan Porsena dari Clusium yang merupakan sisa-sisa dari Liga Etruskan atau wilayah Etruskan tadi. Yang kedua adalah pemberontakan. Karena tadi raja itu diktator ya, akhirnya ada 4 orang yaitu
Brutus, Collatinus, Poplicola, dan Tricipitinus itu mereka mengusungkan pemberontakan. Akhirnya Raja Tarquinius Superbus itu melarikan diri, mengasingkan diri, dan akhirnya hancurlah kerajaan Roma dan timbullah Republik Romawi, di mana Brutus dan Collatinus menjadi dua orang pertama yang menjadi pemimpin dari Republik Romawi. Itu merupakan kehancuran dari kerajaan Roma. Nah, dari mulai awal berdiri sampai hancur, kerajaan Roma ini kan tadi berdiri pada tahun 753 sebelum Masehi ya, dan berakhir pada tahun 509 sebelum Masehi. Sekitar 244 tahun atau sekitar 2 abad ya, 2 abad. Sekitar 2 abad kerajaan ini berhasil berdiri. Waktu yang cukup panjang untuk sebuah kerajaan kuno pada saat itu. Di mana ada 7 raja yang berhasil memerintah. Yang pertama yaitu Romulus, yang tadi Romulus pertama. Kedua adalah Numa Pompilius. Ketiga adalah Tullus Hostilius. Keempat adalah Ancus Marcius. Yang kelima adalah mohon maaf ada motor. Yang kelima adalah Lucius Tarquinius Priscus. Yang keenam adalah Servius Tullius. Yang ketujuh adalah Tarquinius Superbus. Nah, semoga saya ejaannya benar ya. Nah, masing-masing raja ini itu sebenarnya memiliki cerita yang menarik. Tapi karena segmen kali ini kita hanya membahas mengenai kerajaan Roma dari awal sampai akhir. Nah, nanti kalau teman-teman tertarik dengan kisah 7 raja ini bisa tulis saja di kolom komentar. Nanti kita akan bahas di segmen Roma berikutnya. Karena tadi kita sudah membahas kerajaan Roma dari awal sampai akhir, dari berdiri sampai hancur, tidak lengkap rasanya kalau kita itu nggak membahas kayak sampingan-sampingan gitu. Apa sih kayak politik ataupun militer, terutama politik dan militer ya pada zaman itu di kerajaan Roma. Jadi kondisi politiknya dulu ya. Jadi raja pada saat itu merupakan pemimpin utama, atau kalau dalam masa modern ini sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, di mana raja ini tentunya manusia, jadi dia juga butuh bantuan. Ada 5 orang, bukan 5 orang sih, 5 lembaga yang membantunya. Yang pertama adalah Senat, yang kedua adalah Kuriat, yang ketiga adalah Quaestores Parricidi atau investigator, yang keempat adalah Dumviri Purdelionis atau hakim, yang terakhir adalah augur atau pendeta. Nah, kita bahas satu-satu ya. Nah, Senat ini masih digunakan dalam istilah modern. Tapi kalau di Roma, Senat sendiri terdiri atas 300 orang. 300 orang di mana masing-masing ini merupakan perwakilan dari 3 suku besar Roma pada saat itu, yaitu Sabin, kemudian bangsa Latin, dan juga bangsa Etruskan. Lah, kemudian sama juga dengan Kuriat. Kuriat pun juga sama. Kuriat itu juga merupakan perkumpulan orang-orang gitu yang terdiri atas 3 suku besar, yaitu Sabin, Latin, dan Etruskan. Lah, Senat dan Kuriat ini itu berperan sebagai penasihat raja. Selain itu mereka juga memiliki power atau memiliki hak untuk sebagai mencalonkan raja berikutnya atau menominasikan raja berikutnya. Jadi di Roma ini yang menarik adalah raja itu tidak dipilih berdasarkan keturunan, melainkan dipilih langsung oleh rakyatnya. Itu yang menarik di Roma. Jadi mereka telah menerapkan demokrasi bahkan sejak zaman kuno. Nah, itu adalah untuk Senat dan Kuriat. Sementara itu untuk tadi Quaestores Parricidi, investigator, dan hakim ya. Hakim tadi adalah Dumviri Purdelionis, itu tentunya mengurusi masalah kriminal, dan augur tentunya itu mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan, karena augur tadi kan pendeta. Jadi tadi kan kita sudah mengetahui bersama-sama bahasanya Roma ini rajanya itu dipilih langsung oleh rakyat, ya kan? Kecuali 2 orang raja yang tidak dipilih oleh rakyat. Ini Romulus, raja pertama, dan juga raja terakhir yang merupakan diktator tadi. Jadi fasenya adalah seperti ini. Ketika raja terdahulu meninggal, Roma akan memasuki masa interregnum atau masa kekosongan kekuasaan, atau jeda dalam pemerintahan. Lah, nantinya
pada fase ini senatlah yang akan menggantikan raja sebagai penguasa tertinggi di kerajaan Roma. Setelah ketiga, senat nanti akan berkumpul kayak sidang gitu untuk menunjuk interrex atau menunjuk interrex ini apa? Interrex ini adalah seseorang yang berkuasa di antara zaman kerajaan. Jadi kayak kalau sekarang itu PLT ya, pelaksana tugas kayak gitu. Itu adalah interrex. Nah, jadi interrex ini tugasnya adalah selama 5 hari dia harus memilih siapa calon raja berikutnya. Nanti jika 5 hari itu tidak berhasil, maka interrex akan diganti dan interrex selanjutnya juga akan sama tugasnya seperti itu terus sampai akhirnya seorang calon raja terpilih. Nantinya ketika interrex ini berhasil mendapatkan calon raja, maka dia akan mengajukan calon raja tersebut kepada senat, ya kan? Nah, lalu nanti ketika senat sudah menyetujui calon raja ini, maka akan diajukan ke kuriat. Lalu nanti kuriat ini gimana? Kuriat akan memperkenalkan calon raja ini kepada masyarakat. Ini adalah kira-kira seperti inilah. Ini adalah raja kalian. Apakah kalian mau dia menjadi raja kalian? Nah, ketika rakyat setuju, maka akan ke proses selanjutnya. Nah, kalau rakyat nggak setuju gimana? Ya udah, dia nggak jadi raja. Jadi nanti setelah calon raja ini direstui oleh rakyat, maka ia akan dibawa ke upacara keagamaan yang dipimpin oleh augur tadi. Ketika augur telah memberi restu atau istilahnya adalah restu dewa atau restu Tuhan, maka terakhir nih raja akan dibawa lagi ke kuriat, di mana di sana nanti raja akan diputuskan atau calon raja ya. Calon raja akan diputuskan apakah ia akan menerima the power of king atau hak raja atau hak absolut raja atau hak absolut raja, dinamakan sebagai imperium, king power atau hak absolut raja, ataukah dia tidak dapat mendapatkannya. Nah, selesai dia mendapatkan hak absolut raja atau imperium, maka terpilihlah ia menjadi raja Roma yang baru pada saat itu. Itu merupakan proses politik yang terjadi. Cukup kompleks untuk zaman kuno seperti tadi. Lalu untuk militernya bagaimana? Nah, untuk militer Roma sendiri itu pada awal-awal nih, itu mereka hanya mengizinkan para bangsawan untuk bergabung ke militeran. Namun karena kondisi dan wilayah yang terlalu besar, maka rakyat-rakyat biasa pun dipersilakan untuk ikut ke militer. Namun caranya gimana? Caranya adalah seperti ini. Jadi setiap wilayah itu nantinya akan diwajibkan untuk menyumbangkan, entah itu pasukan, entah itu armor, entah itu kuda atau apapun itulah, ke kerajaan pusat, ke kerajaan Roma. Nah, tentunya wilayah-wilayah di kerajaan Roma tidak semuanya sama ya. Ada wilayah yang miskin, ada wilayah yang menengah, ada wilayah yang kaya. Nah, nantinya itu akan dibagi-bagi seperti itu. Wilayah yang kaya atau wilayah yang isinya bangsawan, biasanya mereka akan menyumbangkan equites atau cavalry atau pasukan berkuda. Itu yang paling tinggi tingkatannya. Nanti wilayah-wilayah yang miskin atau bawahan-bawahannya akan menyumbangkan infanteri atau dalam istilah Roma itu pedites gitu. Nanti infanteri ini merupakan pasukan yang jalan kaki itu, di mana mereka itu akan ada 5 divisi lagi di bawahnya. Itu yang pasukan yang ini miskin. Oke, tadi kan kita sudah membahas nih kerajaan Roma dari awal sampai akhir, mulai dari politik, militer, keagamaan dan lain sebagainya. Nah, nantinya selanjutnya nih teman-teman, kita akan membahas lagi mengenai era setelah kerajaan Roma, yakni era Republik Roma. Tentunya di mana? Tentunya ya di Scholartisan, channel yang akan memberikan kalian pengetahuan baik dari dunia ini maupun dunia lain. Oke, jika kalian berkenan dengan channel ini dan suka dengan konten-konten di channel ini, jangan lupa share dan subscribe ya, dan like juga konten ini sebanyak-banyaknya. Dan jika ada diskusi ataupun pertanyaan-pertanyaan ataupun ya kayak saran gitu atau ingin bahas apa, bisa tulis saja di kolom komentar yang ada di bawah ini. Nah, sekian dari saya, terima kasih dan selamat menikmati hari-harimu. Kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya. Oke, see you.